Ketika masuk 10 terakhir Ramadan, mereka khatam Qur'annya ada yang sekali 3 hari, ada yang sekali 2 hari, bahkan sekali sehari. Jadda, semakin semangat, semakin meningkatkan kekuatannya untuk beribadah. Wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan ikatan sarung supaya apa? Tidak melakukan jima', karena ingin beriktikaf di masjid. Dan janganlah kamu melakukan jima' sedangkan kamu akifuna fil masajid, beriktikaf, berdiam diri di masjid. Dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir, yang mana kesungguhan ini tidak akan ditemui pada hari-hari yang lainnya. Artinya apa? Puncak ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuantitas maupun kualitasnya adalah 10 terakhir Ramadan. Kesungguhan ibadah Nabi di 10 terakhir Ramadan tidak akan dijumpai pada hari-hari yang lainnya, terutama di 20 hari awal Ramadan. Menunjukkan apa? Ramadan semakin ke ujung, semakin ke akhir, maka dia semakin afdal, semakin utama, semakin besar pahalanya, semakin banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala, kayaumin waladathu ummu. Dan ketika dia keluar Ramadan, dia seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarruj, berangsur-angsur menambah kekuatan semangatnya di Ramadan. Ibaratkan hari pertama, kedua, ketika itu masih warming up, masih pemanasan. Semakin naik harinya, semakin sungguh-sungguh. Semakin naik harinya, semakin bersemangat. Masuk 10 terakhir, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau mencapai puncak kesungguhan dalam ibadah yang tidak akan ditemui pada 20 hari awal Ramadan. Hendaknya kita seperti ini. Khitamuhu misk. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, akhirnya penutupnya adalah kesturi. Hendaknya kita menutup Ramadan dengan ibadah yang terbaik, bukan justru malah semakin akhir Ramadan semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari masjid, semakin mengurangi porsi ibadah, bahkan terang-terangan berbuat dosa, maksiat, bahkan di 10 hari terakhir, bahkan boleh jadi dia melakukannya di malam Lailatul Qadar. Sangat besar dosanya dan kerugiannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Inilah di antara persepsi tentang Ramadan yang keliru, yang salah, yang perlu kita koreksi. Tentunya masih banyak lagi persepsi yang lainnya yang perlu kita perbaiki. Namun mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita fahami, dapat kita perbaiki, dan dapat menjadikan Ramadan kita pada tahun ini lebih berkah, lebih baik dibandingkan Ramadan yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu menjelang asar. Silakan di antara Pak Ibu yang bertanya, tafadhol. Silakan. Saya mau tanya masalah sholat setelah tarawih. Ya. Kita menjaga ibadah misalnya 3. Benar. Apakah itu kita melaksanakan sholat yang lain atau tarawih namanya? Karena saya pernah dengar kalau sunnah Ramadan ini kita ada sholat itu kan tarawih. Iya. Terus kalau kita dalam sholat malam atau sholat tarawih yang tidak mau baca Quran, supaya kita cepat khatam gitu ya, tidak hafalan gitu ya, Iya. itu kita pegang Quran kecil. Iya. Karena kita supaya tidak halamannya tidak apa, kita taruh di meja kecil gitu. Iya. Kita sholat, ya kita kan ambil Quran tuh. Iya. Apakah gerakan seperti itu tidak membatalkan sholat gitu? Iya. Karena selama itu kita bisa Iya. Benar, ya. Kalau kita di rumah sendiri, jaga malam, kita baca lanjut Quran kecil atau Quran besar lah, supaya kita nanti waktu itu kita lanjut membacaan Quran gitu. Khatam tercapai gitu. Gerakan kita yang mengambil Quran dengan meletakkan kembali atau ruku, sujud, apakah tidak membatalkan adab-adab sholat? Baik. Mengambil Quran tiap sebentar gitu. Iya.